Oke, dan sekarang kita sudah bersama dua panit yang dicari-cari. Ada Bung Arpa, ada Bang Wes. sama komunitas Milan, kayaknya gue lihat tadi. Gue gak nyolong apa-apa. Tapi kalau ada prediksi salah, dikit aja langsung dicecer. diserang. Ya, Dua itu orang dia. paling dicari ya kita ya. Kita, lu. Emang aman, Twitter, Instagram aman. Aman, Twitter. aman. Rame Nggak ada tuh. yang DM, ya. Tapi Gue nggak kan apa-apa. cuma dibilang itu pengamat kardus. Oh, bukan pengamat dukun. Gue lagi nyari kardus beneran. Kardus rokok itu 1.500, 1.000 satu sekarang. Oh, itu ada yang itu. Level Wirawan berhasil memberikan Wah, Rp50.000. Salam buat semuanya, cepat sembuh buat Sergio Aguero di rumah sakit karena masalah jantung. Ya ada kardiak apa tadi kalau nggak salah namanya? Heartbeat. Ya heartbeat itu ya. Sesek gitu kali. Enggak apa irama jantungnya yang enggak beraturan lah kalau nggak salah itu artinya. Oke, dan kita ngomongin Jumat kemarin begitu ada underestimate terkait AS Roma dan juga AC Milan. Ini mungkin mereka sudah yakin Milan akan kalah dan ternyata hanya 10 pemain bisa menang. Ini gimana kalian bisa menilai Roma bisa ngalahin Milan padahal ini 10 pemain aja bisa menang gitu lawan Roma. Artinya kalian terlalu underestimate Milan gak sih? Lu ngomong ke siapa nih? Bebas. Kayaknya langsung ke gue dulu. Iya. Ya kan karena lo yang paling berani sama Coach Yasin taruhan kan. Oh, kalau itu kan akhir musim. Oh, iya, Sekarang iya. Roma masih 4 besar. Bro. Beda. Ini beda. Kita ngomong Milan lawan Roma. Gue mau bilang pertama congrats buat Milan. Udah. Congrats buat Milan, mainnya bagus. Terus kedua Tata Rusano juga yang kita underestimate tampil luar biasa. Ini gue curiga dikasih Viagra nih sama si Pioli. Jadi itu bukannya buat bawah, buat kaki biar Iya, kuat. buat kaki, buat itu. Kakinya kuat kan. Pokoknya ada otot-otot kenceng lah. Nah, itu kan. Simon Kjaer juga kemarin compact ya. defense-nya juga solid dan buat Roma ini finishing-nya ini harus wah gila, parah banget lah. Kemarin mereka setelah tertinggal setelah unggul satu pemain, nyerang-nyerang mulu tapi finishing-nya parah banget. Nendangnya kena nembak burung lah segala macam gitu. Terlalu banyak buang-buang peluang menurut gua Roma iya. Ya. Tapi kembali ke pertanyaan lu, Ji. Iya namanya prediksi. Iya harus ada yang diunggulkan, ada yang gitu. Namanya prediksi. Jangan main aman, seri-seri aja. Kalau Milan kalah, berkoar nggak yang Milan nggak juga Iya, kan? iya, benar. Nah namanya prediksi, menang atau kalah. Kalau nggak kita prediksi, lu nggak dapat honor. Nah, benar. Kalau kita prediksi, kita dapat views. Nah, dapat reaksi. tapi udah biasa begitu. Biasa lah. Kita ngeramal 8 kali benar, begitu saya 1 kali salah. Tuh kan, gue bilang juga Ini kayak kata-kata Coach Yasin kayak gini nih. Selamat datang lah di kehidupan Justin lah. Tapi emang gitu kan. Tapi Ya, kan gitu. mungkin yang menjadi concern ada fans Milan adalah mereka belum pernah kalah loh. Kenapa lo bisa begitu Memprediksiin. mengunderestimate mereka untuk kalah? Ada yang bilang gitu kan? Ya. Ya namanya prediksi. Selalu ada untuk pertama kali. Nanti Oke. kalau misalkan kalah, Oh, the first time. terus gimana ngomongnya? Waktu Liverpool kalah 0-5, siapa yang memprediksi? Oh, iya, iya. Nggak ada. Selalu ada pertama ya? Selalu ada waktu untuk pertama Ini, kali. Paling contoh deh, Munchen. Siapa yang ngeramal Munchen bakal Nah. kalah 5-0? Nggak ada. Ada satu dunia Meskipun bukan di Bundesliga ya. Iya. Tapi Kayak- kalah 0-5 Munchen, come on lah. Ya, kayak MU, kalah sama Liverpool, 5-0. Banyak yang ngaku prediksi. Enggak, siapa yang prediksi? Banyak kalau dibantai mah banyak Bung Wes. Di Old Trafford. Ya kalau 5-0 gue kata cuman banyak yang prediksi dia bakal dibantai kalau ngeliat mainnya sama Atlanta begitu lawan. Hitungan dibantai berapa? 3-0, Selisih 2, 4-0, selisih 3. 4-0, 5-0. Selisih 5 siapa 5 yang ya berani terakhir. prediksi? Gila, Pak. Nah, Pip, balik. Kalau gue ngelihat dari Romanya mungkin nih, Bung Arpa nih. Kalau ngelihat titik jenius Mourinho tuh di mana sih titik jeniusnya? Kayaknya kelihatan pinter dikit aja enggak gitu. Bahkan Milan udah kayak ngurangin pemain kali mungkin. Gini, Alasan lu ngomong dia kurang jenius apa? Kok nggak terlalu jenius? Berapa jumlah gelar juaranya? Banyak. Ger Banyak. Banyak pokoknya dia. Apakah Porto waktu juara 2004 Mourinho nggak itu. bisa bilang jenius waktu dia juara Liga Champions? Siapa yang mengunggulkan? Jadi ukurannya harus jelas. Silakan Bung Harpa. Pinter banget. Iya, Pinter dilempar. banget. Tapi kan 5 tahun terakhir dia udah gak pernah juara gitu yang prestisius ya maksud gua. Udah habis. Iya, ya. Itu kan Sebenarnya berarti gini, jeniusnya gini. udah habis berarti kan. kalau ngelihat materi Roma ini memang dia pernah bilang sebenarnya materi Roma ini hanya 13 atau 14 pemain lah yang di level teratas betul. gitu loh. Artinya kita harus melihat Yang juga mainnya dengan- cuma 11 padahal ya. yang main 11. Cuman kita mesti ngelihat juga dari kapasitas timnya. Ya, Artinya dengan tim yang seperti ini lu bisa berbuat apa kan itu nomor satu. Makanya dari awal gue bilang kalau kita bicara satu musim Roma ini kan bukan hanya per pertandingan kita lihat, Betul. tapi untuk keseluruhan nanti Roma ada di peringkat keberapa. Nah orang kan banyak yang menganggap kalau kita juara gue rasa ini udah Jauh kemungkinan besar antara Napoli, kemudian Milan atau Inter lah gue rasa kan. Milan enggak?
Milan. Mau lo parah lo. Inter, Napoli, Inter. Juve enggak ya? Juve. Udah enggak lah. bingung deh. Sampai pelatihnya bilang tim papan tengah sekarang ya. Iya, best aja udah mulai nyerah lu belain Juve kan. Ini masih panjang Masih perjalanan. panjang. Ini baru 10 Giornata ya kalau salah. Giornata masih ada 28, berarti ada berapa tuh? 60, 70, 84 poin. Masih ya. panjang, Panjang, kejutan masih banyak. Masih banyak kejutan. Cuman maksud gua, tapi memang betul. Kalau main semalam itu memang Roma menunjukkan banyak kelemahan, terutama finishing. Ya, ngurung berkali-kali tapi tendangannya kemana-mana. Zaniolo bagus di kanan, tapi tusukan itu lagi. Terus kedua di sisi lain, Milan bermain secara cerdas kalau gue lihat. Ya, ketika mereka tertinggal kalah pemain, mereka benar-benar bertahan dengan sangat solid. Ya. Bukan hanya soal di lini belakang, tapi juga kita lihat ya, Frank Kessie, ini gue harus kasih apresiasi. Dia menutup penembak-penembak panah dari luar kotak. Dari kanan tuh Zaniolo nggak pernah bisa susah ngelempar bola ke tengah. Gitu. Jadi memang kalau untuk satu pertandingan ini Milan, kita harus akui Milan memang menang, nggak ada masalah itu. Tapi biasanya kalau fans Milan Mourinho kan bilang rentetan di Serie A. Nanti kan lu cuma ngomong satu pertandingan nih bagus. Nanti fans Milan bilang, 10 lu nggak lihat pertandingan. 10 pertandingan Serie pertandingan A. nggak lihat. Terus fans Inter bilang, fans Inter, lu nggak lihat Liga Champion. Akan begitu terus. Ya itulah nikmatnya. Bumbu-bumbunya, ya. Itulah nikmatnya nonton bola. Nah kalau Mourinho kan biasanya itu kayak lebih semangat gitu kalau misalkan lawan yang tim lebih gede. Dia kenapa nggak kayak ya udah deh kita lawan agak gedean nih, parkir bus aja kayak biasa parkir Nah, biasanya inilah gitu deh. yang mesti lo tahu ya. Roma itu marwahnya dari dulu zaman Nyerang. 90-an sejak Zinedine Zidane ngasih fondasinya Roma itu bermain nyerang. Ah. Sama kayak lu bicara Barcelona, apa lu akan melihat siapapun pelatihnya nggak akan mungkin dia menyuruh Barcelona bertahan. Itu masalahnya. Jadi Ya. balik lagi soal jenius atau enggak jenius ataupun siapapun pelatih, ini ada kombinasi juga kompromi dengan keadaan tim itu. Tim ini bukanlah tim yang bertahan. Roma tuh nggak Iya. suka bertahan. Materi Roma nggak bisa lu paksa main bertahan. Nah, materinya juga. Nah, terus yang kemarin makanya dengan Bung Ropan juga gue sempat ngobrol, ini akan banyak gol, akan seru pertandingannya. Kalau seru kan kita harus akuin pertandingan Seru. Terus dan hasilnya cuman memang memihak kepada yang lebih siap, yaitu Iya. Milan. tapi sebelumnya mau nanya Marwah tuh apa sih Bang? Marwah dari Itu Ya. make up tuh loh. Oh, Arda itu Arda. Tapi gue nggak tahu ya. Pada notice nggak waktu itu gue berdebat sama Justin. Gue bilang gue suka Leo. Oh. Pada fase Milan yang sekarang. Iya, iya. Jangan komparasikan Mau pemain lain. Leo dengan Milan di era Shevchenko. Ya, Matilah. iyalah. Ya, kakak lah misalkan Nah, Brazil juga. sementara Justin bilang enggak, Leo tuh nggak pantas main di Milan. Bagi Oh, gue semalam bagus bagi mainnya gue loh. kemarin Leo bagus. setelah capek luar biasa bermain dipaksain gitu kan sepanjang musim ini, kemarin main cukup bagus, efektif. Iya. Sebagai pemantul oke, sebagai pembuka ruang oke. Iya, betul. Iya kan? Dan berapa kali dia dijatuhkan lawan pemain Roma kan, sampai ada 1 atau 2 pemain Roma kena kartu kuning kalau nggak salah Mancini deh, gara-gara jatuhin dia. Jadi menurut gue dari belakang sampai depan Milan kemarin bermain luar biasa, termasuk Tata Rusano tadi. Ya, tadi Sementara malam di akhir-akhir juga bagus. Nah, ya. Roma Ji banyak kesalahan individu. Gue akan breakdown ya. Pertama dari penjaga gawang. Waktu tendangan bebas, itu kan jaraknya deket banget. Iya ya. Yang ngambil kan si Ibra, hanya dia. Berarti dia pasti yang ngambil. Ibra itu kan power. Kipernya bengong doang ya. Iya. Enggak, dia bikin pagar hidup itu cuma 4 atau 5 orang. Iya. Kalau lu yang ngambil Beckham, dia bisa mungkin curve. Berarti Iya, main iya. hati-hati bola atas. Ini dia cuma bikin pagar 5. Dihajar lah di sisi kiri jauh kan. Tapi selesai. Kayaknya 105 km per jam. km per jam. Selesai udah kiper mana nggak akan bisa nangkep. Jadi banyak kesalahan individu pemain Roma, termasuk tadi finishing dan juga satu di sektor kiri nih, Matias Vina bener-bener nggak jalan sama sekali. Tapi kalau Tapi ya ini jadi muji Milan kurang seru kayaknya. Ya, ya, ya. Beda sama Bes ya. Kalau Bes langsung tetap aja ada yang salahnya kalau menurut Bes. Karena Tapi waktu Roma lawan Juve kalah, standing point gue defense Roma. Ya. Karena mainnya bagus, Juve-nya jelek. Ya. Kalau ini Hasilnya Milan untuk memang Juve. bagus. ya. Gua Kalau nggak ini bisa menilai. Milan mainnya juga ternyata memang bagus dan Romanya Pemainnya. banyak bikin masalah, banyak kesalahan. Tapi sebenarnya kan itu yang dipentingkan sama tim untuk menjadi tim papan atas atau menjadi juara adalah kemampuan mereka untuk akumulasi peluang-peluang yang ada kan. Berarti kan ketika lo yakin Roma tahun ini akan menjadi 4 besar gitu. Berarti kan lo yakin main-mainnya cukup bisa maksimalkan peluang-peluang yang ada dengan tim yang baru dilatih sama Mourinho satu musim Sedikit gitu. lagi Bang ya. Jadi gini, Ambawa. Sampai Enggak. besok kita di sini. Ntar. kan lu lawan tim besar kan let's say 3-4. Dan Roma memang belum bisa melewati itu. Dia kalah dari Lazio, kalah dari Juve, seri dari Napoli mungkin lu bisa lihat 2 sisi. Ya kan? Napoli kan menang-menang terus. Dan kemudian kalah dari Milan. Berarti dari 4 tim dia kalah 3 kali, seri sekali. Tapi kan ada 15 tim lain yang mungkin dia bisa kalahkan. Dapat poin. Ya. Kayak Cagliari kemarin ya. Lagi-lagi balik Ji. Targetnya kan bukan juara atau Bukan peringkat juara, dua. 4 besar ya. 4 besar. Biar lu bisa jalan-jalan. Bukan New York. Tapi Bung Ini Les target kalau Roma apa target lu?
target dia. Roma juga lah. Kalau Roma mah yang penting bertahan aja. Itu bukannya MU. Enggak lah, MU kan 4 besar minimal. Bung Wes, tapi kalau ngeliat Milan tahun lalu kan memang sampai dia menjadi juara paruh musim gitu ya. So far kelihatannya konsistensinya juga bagus gitu kan. Cuman kelihatan yang berbeda tahun ini adalah kemampuan dia ketika mentalitas ketika ketinggalan, ketika bahkan 10 pemain. Ini yang mungkin tahun lalu kurang terlihat di sisa paruh musim. Mentalitas, kedalaman squad yang cukup gitu. Ini apakah tahun ini akan bisa lebih baik daripada tahun lalu setelah paruh musim? Gue setuju sama lu. Dan kalau kita baca setelah pertandingan, nonton bagaimana muka pelatihnya, lu lihat ya muka pelatih Pioli dengan semeringah gitu ya. Terus komentarnya memang kondisi tahun ini dibandingkan musim lalu bedanya adalah mereka lebih pede, lebih yakin dengan bermain, dengan kedalaman squadnya, dengan tactical game-nya. Bayangin, lu percaya nggak di sebelum pertandingan Zlatan akan jadi starter? Starter ya. Iya. Kalian berdua lebih yakin Giroud ya tadinya? Giroud, kita ngomong Giroud, Secara tiba-tiba match fitness-nya ya kita nggak tahu sedalamnya Pioli bagaimana Milan. Ya. Dan yang mereka butuhkan adalah pemain yang berpengalaman, punya mental untuk adu bacot dengan Mourinho misalkan. Nah, bacot Zlatan sama Mourinho apa nggak sama? 11-12. Nah, mungkin ini kan nggak kita pahami ya. Tiba-tiba Pioli bilang, gue butuh Zlatan, gue nggak butuh Giroud di sini. Lawan tim yang punya istilahnya motornya di si pelatih nih. Nah, kita pakai pemain yang berpengalaman. Gue nggak nyangka benar-benar Zlatan. Gue pikir Zlatan akan main di babak kedua 60-70 ya. sebagai pembeda dengan Ternyata usia malah sudah 40. Dia main dari awal. Ya, dan langsung ngegolin kita kaget. Gue yakin juga Mourinho kaget. Tapi gue lihat justru malah mungkin Inter orang kan gak banyak yang nyorot. Dan bukan tidak mungkin tim seperti Inter yang nggak masuk ke dalam tanda kutip perhatian orang ini bisa mencuri perhatian. Karena gini, selalu orang menilai hanya dari start awal. Itu memang bagus. Tapi kita lihat selalu yang terpenting adalah bagaimana lu sprint di setengah musim terakhir. Itu yang sering, ya kemarin kan buktinya. Milan dari awal impresif banget tapi kemudian goyang habis bensin dan dibalap. Nah, ini yang selalu orang lupa. Musim lalu penjajakan sih bagi Milan. Ya, tapi gua harus akuin sekarang yang ngegas. Milan start dengan form yang tetap bagus juga konsisten. Jadi gua rasa mereka akan belajar dari musim lalu untuk bisa bagaimana mereka mempertahankan kalau mereka katakanlah Campione d'Inferno. Tapi Napoli juga kita lihat ganas juga kan di atas terus sprint juga. Dua pelatih botak Napoli, nih Atalanta ganas-ganas tapi nanti belakangannya tetap aja Ya, Inter, itu yang kita nggak tahu. Juve, Milan. Tapi Atlanta mah lagi agak berantakan sih kalau sekarang dibanding musim tahun lalu ya. Tapi kalau musim lalu ya. Inter bisa dibilang nggak mencuat perhatian gimana orang juara bertahan Bung Harpa Bukan, nggak tapi bisa penampilannya kan dulu kan nggak terlalu menangnya juga menang ya. Inter musim ini karakternya beda sama Inter lawan sama eranya si Conte beda. Conte. Dan balik lagi, gue bilang manajemen ini cukup berhasil ya melewati turbulence kemarin. Ya ketika ada masalah keuangan dengan pemiliknya siapa Steven Zhang ya, Steven siapa? Zhang. Kemudian dia dapat 100 juta euro lah atau berapa? Walaupun itu masih nggak menutup utangnya sebenarnya. Dan mendapatkan Edin Dzeko yang menurut gua nggak beda jauh lah sama Kata Lukaku. Marotta juga begitu ya, Iya, sama Lukaku nggak jauh. Jadi itu yang terpenting kalau gue bilang Inter bisa ngelewatin badai itu. Jadi ketika orang berfokus kepada Napoli, kepada mungkin Milan, bisa-bisa Inter mencuri perhatian. Ini masih panjang nih Giornata. Kasian banget Juve sekarang jadi tim papan tengah ya. Tapi gue lihat malah ntar justru Atalanta. Selalu ada apa namanya turbulensi atau pergerakan. Nggak mungkin lu selamanya akan bertahan di atas, nggak mungkin. Ya. Gila, Juventus hampir jadi Serie A jadi Serie J kan. Iya, Serie J Juventus. Kalau jadi 10 tahun beruntun kan bosan juga, tapi ya Tuhan itu adil lah. Dia bilang ini saatnya nih persaingan Udah semakin kayak Bundesliga, Bayern Liga gitu ya. Tapi gue lihat nanti justru kayaknya Atalanta nih akan sprint pas di tengah. Besok kan Kamis menang lawan MU. Nah, jadi mentalnya akan yakin banget. Lihat Crystal Palace di bawah Sergi Barjuan ya. Sergi Barjuan.